Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ke materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Elina Oktaviana dari Pendidikan Sosiologi FKIP Untan. Jadi, udah pada tahu kan Ibu akan mengajar apa? Ya, benar, Ibu akan mengajar sosiologi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kelompok sosial di masyarakat. Dan jangan lupa Ibu ingatkan untuk mengisi absensi kehadiran kalian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan pengertian kelompok sosial. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri kelompok sosial. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Sejak lahir, kita manusia sudah memiliki dua hasrat atau kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan untuk menyatu dengan manusia lainnya, artinya ada suatu keinginan untuk berinteraksi ataupun berhubungan dengan masyarakat di sekitar lingkungannya. Yang kedua, ada kebutuhan untuk menyatu dengan lingkungan alamnya. Artinya bahwa manusia mencoba untuk memahami bagaimana sumber daya alam dapat menghasilkan suatu produk untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia. Sehingga dari sinilah terbentuk interaksi dengan alam sekitar. Jadi, kedua hasrat ini sudah ada dalam diri kita sejak lahir. Anak-anak, ada yang udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Jadi, kelompok sosial adalah keterikatan dan kebergantungan antara manusia satu dengan manusia yang lain sehingga mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat. Jadi, adanya keterikatan atau kebergantungan tersebut membuat masyarakat untuk membentuk kelompok sosial. Sedangkan menurut Mila Haki, kelompok sosial merupakan suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau berkomunikasi. Jadi, dua orang atau lebih bisa dikatakan dengan kelompok sosial yang saling berinteraksi maupun berkomunikasi antar sesama. Di sini Ibu akan bertanya, perhatikan kedua gambar tersebut, yang manakah merupakan kelompok sosial? Ada yang tahu jawabannya, anak-anak? Ya, betul anak-anak. Gambar satulah yang merupakan kelompok sosial. Terlihat dari gambar tersebut, terdapat sekelompok manusia yang lebih dari dua orang dan saling berkomunikasi. Menurut Robert K. Merton, ada 3 kriteria suatu kelompok sosial, yaitu sebagai berikut.
A. Memiliki pola interaksi, artinya bahwa di dalam kelompok tersebut tentu saja memiliki pola interaksi untuk menghubungkan tiap-tiap anggota kelompok. B. Pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok, artinya bahwa orang yang berinteraksi tersebut menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok. C. Pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok, artinya bahwa orang tersebut telah dianggap sebagai anggota kelompok dari sudut pandang orang lain yang melihatnya. Anak-anak, ibu ingin bertanya, apakah kelompok sosial berbeda dengan kerumunan dan publik? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jawabannya tentu saja berbeda. Baiklah, yang pertama ibu akan menjelaskan tentang kerumunan. Kerumunan terjadi apabila sejumlah orang berada di suatu tempat karena sesuatu yang menarik perhatian bersama. Kerumunan ini terjadi dikarenakan adanya suatu yang menarik perhatian secara bersama sehingga terbentuklah kerumunan. Contohnya seperti antrian orang membeli karcis di bioskop. Selanjutnya, publik. Publik merupakan kumpulan manusia yang memiliki perhatian pada hal yang sama, namun tidak berkumpul pada satu tempat. Nah, publik ini memiliki perhatian tetapi tidak berkumpul seperti kerumunan. Contohnya seperti seluruh pemirsa televisi yang menyaksikan acara televisi. Jadi, kesimpulannya, kelompok memiliki kepentingan yang sama, struktur, serta norma dan nilai-nilai yang berlaku. Sedangkan kerumunan dan publik memiliki perhatian yang sama tetapi cara berkumpul yang berbeda. Kerumunan berkumpul pada satu tempat, sedangkan publik tidak dalam satu tempat. Anak-anak sudah tahu kan perbedaan antara kelompok dengan kerumunan dan publik. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Di antara 3 gambar tersebut, yang mana merupakan contoh dari publik? Ayo dijawab anak-anak. Jawabannya adalah gambar nomor 3. Perhatikan gambar tersebut. Di dalam gambar tersebut memiliki perhatian pada suatu hal, tetapi tidak berkumpul pada satu tempat. Materi selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. A. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Artinya bahwa dalam kelompok sosial tersebut memiliki satu kesatuan yang secara nyata dan real, dapat dibedakan dengan kelompok sosial lainnya. B. Setiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya bahwa di dalam kelompok tersebut terdapat tujuan yang sama dan kepentingan yang sama. C. Setiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan perannya. Artinya bahwa struktur sosial di dalam kelompok yang berdasarkan kepada status dan peran. D. Setiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Artinya, di dalam kelompok sosial memiliki peran yang berbeda sesuai dengan keahlian dan fungsinya. Salah satu contohnya adalah struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi ini, tentu saja memiliki ketua kelompok, wakil ketua kelompok, beserta stafnya. E.
Setiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Artinya, kelompok sosial memiliki norma-norma yang berlaku di dalamnya. Hal ini ditujukan untuk mengatur setiap anggota. Contohnya seperti salah satu anggota kelompok melanggar peraturan yang telah ditetapkan, akan diberi sanksi atau peringatan. Anak-anak, ibu ingin bertanya. Perhatikan gambar berikut. Apakah keluarga dapat dikatakan sebagai kelompok sosial? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih waktu. Nah, jawabannya keluarga adalah kelompok sosial. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang ada di masyarakat. Kenapa dapat dikatakan sebagai kelompok sosial? Karena memiliki struktur sosial, mempunyai satu kesatuan, dapat dikenal dan dapat dibedakan. Selain itu, di dalam keluarga terdapat perbedaan peran dan status. Baik anak-anak, itulah dia kenapa keluarga dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang saling berkumpul serta memiliki keterikatan antara satu sama lain. Adapun ciri-ciri kelompok sosial yaitu memiliki nilai dan norma, memiliki struktur sosial, memiliki kepentingan yang sama, memiliki peran yang berbeda-beda, serta adanya kesatuan dalam kelompok. Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugasnya adalah esai 1-5. Nomor 1, sebutkan 2 hasrat atau kebutuhan yang dimiliki manusia sejak lahir. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Nomor 3, mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Jelaskan. Nomor 4, apa perbedaan dari kerumunan dan publik? Nomor 5, sebutkan ciri-ciri kelompok sosial. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Ini untuk menambah nilai harian kalian. Ibu harap kalian tetap bersemangat. Jangan lupa belajar dan berdoa semoga wabah ini cepat berlalu agar kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.